Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan mengerjakan soal UAS statistik nomor 1 yang C, yaitu seorang guru menerapkan media pembelajaran baru di uji coba 15 mahasiswa dan prestasi belajar sebagai berikut. Ya, datanya ini. Lalu soalnya, buktikan apakah media pembelajaran yang baru dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa jika media lama menghasilkan prestasi hasil belajar rata-rata kelas sebesar 70. Ya, ini datanya. Kita copy. Lalu kita paste di SPSS yang data view. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya klik variabel view. Yang ini kita ganti dengan prestasi. Lalu desimalnya kita ganti, kita nolkan saja. Lalu kita kembali ke data view. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya klik analyze, lalu pilih yang comparements, kita pilih yang on simple test. Prestasi kita pindah ke tes variabel. Option sudah 95%, kita continue, lalu kita OK. Jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah one sample statistik. N-nya yaitu 15, siswanya tadi ada 15, mean-nya 72, standard deviation 7, standar error range yaitu 1,905. Jadi di sini rata-ratanya adalah 72. Sedangkan di soal tadi tahun lalu rata-ratanya adalah 70. Jadi antara tahun lalu dengan tahun sekarang sudah ada peningkatan di one sample statistik deskriptif. Selanjutnya yaitu one sample test, yaitu T-nya 38,259 dan DF 14 dan signified yaitu 0, mean difference yaitu 72, lower yaitu 68 dan upper yaitu 76. Jadi yang kita butuhkan adalah ini T, DF dan signified. Jadi hasil output SPSS yaitu menunjukkan bahwa nilai T hitung yaitu 38,259 ini tadi dari DF itu lebih besar dari T tabel yaitu 2,145, maka HO ditolak. Jadi rata-rata prestasi mahasiswa yang menggunakan media pembelajaran baru tidak sama dengan prestasi mahasiswa yang menggunakan media pembelajaran lama. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran baru dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Selanjutnya yaitu nomor 2, analisis regresi linier. Seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar X1 dan nilai statistik X2 secara bersama-sama terhadap Y. Statistika mahasiswa dengan data di bawah ini. Jadi ini datanya. Kita analisis regresi linier di SPSS. Kita sudah mempunyai tabel meliputi jam, nilai, prestasi.
jam yaitu lama, apakah ada pengaruhnya lama belajar dengan XU terhadap prestasi belajar siswa? Kita copy terlebih dahulu datanya, kita pindah ke SPSS. Jadi seperti ini. Lalu kita klik ke variabel new. Jadinya seperti ini. Yang pertama kita ganti dengan lama belajar. Lalu bawahnya kita ubah menjadi IQ. Lalu bawahnya kita ubah menjadi prestasi. Jadi begini, yang desimal kita ganti angka 0 karena kita tidak mencari desimal. Kita ubah menjadi 0 semua. Lalu kita kembali ke data view. Jadi hasilnya begini. Setiap menganalisis kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik analyze. Lalu kita klik regression, kita pilih linear. Lalu prestasi kita pindah ke dependent, dan lama belajar kita pindah ke independent, IQ kita pindah ke independent. Lalu kita klik statistik, kita klik R squad, deskriptif, dan confidence. Lalu kita continue. Selanjutnya kita klik plots. Yang independent kita pindah ke Y, dan yang seresit kita pindah ke X. Continue. Save tidak. Lalu kita klik OK. Jadi hasilnya seperti ini. Ini deskriptif statistik. Mean prestasi yaitu 6,0, lama belajar yaitu 8,00, dan IQ yaitu 60,00. Ya, selanjutnya yaitu correlate. Jadi hasil output SPSS yaitu menunjukkan correlation antara lama belajar dengan prestasi. Lama belajar dengan prestasi menunjukkan 0,888, dan juga kemudian nilai XU terhadap Y dan IQ terhadap prestasi yaitu 0,616. Jadi interpretasi data yaitu nilai R hitung sama dengan X1 terhadap Y yaitu 0,888, sedangkan R tabel yaitu 15 minus 2. Hasilnya yaitu 0,553, yaitu XU
lebih besar dari R tabel, yaitu 0,888 itu lebih besar dari 0,576 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi ada hubungannya lama belajar dengan prestasi. Lalu kemudian nilai R hitung X terhadap Y yaitu 0,616, sedangkan R tabel yaitu 15 minus 2 yaitu 0,576. Lalu RXY lebih besar dari R tabel, yaitu sama dengan 0,616 lebih besar dari 0,576 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi ada hubungannya yang positif antara IQ dengan prestasi belajar. Selanjutnya yaitu summary. Jadi ini hasil output SPS tadi, R square-nya yaitu 796. Jadi tabel di atas tadi menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktor terhadap variabel terikatnya. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,796. Ini tadi 0,796 mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas ataupun independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 0,796%. Sedangkan 20,4% dipengaruhi variabel lain. Selanjutnya mencari tabel ANOVA. Jadi ini tabel ANOVA seperti ini. Jadi F-nya yaitu 23,411. Lalu jadinya besarnya F hitung yaitu 23,4111 dan nilai signifikansi 0,000 itu kurang dari 0,005. Dengan demikian HO ditolak. Jadi nilai variabel bebas dapat menjelaskan nilai terikat. Kesimpulan, variabel independen sangat berpengaruh dengan variabel independen. Jadi besarnya F hitung tadi 23,411 dan nilai signifikansi yaitu 0,000. Jadi ini tadi nilai besarnya F hitung dan 0,000 ini yaitu signifikansi. Selanjutnya yaitu mencari koefisien. Ini tabelnya koefisien seperti ini. Jadi ini adalah data koefisien. Yang B yaitu konstanta 3,029. Lama belajar yaitu 0,262. IQ yaitu 0,15. Jadi koefisien yaitu dari tabel tadi yang diperoleh hasil B pada konstanta adalah 3,029, sedangkan lama belajar adalah 0,262 dan IQ adalah memiliki nilai 0,015 tadi. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Jadi persamaan regresinya dapat ditulis
prestasi belajar menunjukkan rata-rata 3,092 dan lama belajar menyatakan bahwa 262 dan nilai XU yaitu 0,015. Jadi hasilnya itu tadi, saya kira sudah cukup. Jadi cara membuat analisis regresi linier seperti tadi melalui aplikasi SPSS. Saya kira sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.